Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa program studi S2 Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Kali ini akan membahas mengenai studi kasus wabah penyakit akibat keracunan makanan. Dari kelompok 5, mata kuliah rancangan investigasi wabah dengan dosen pengampu Dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM. Di mana kelompok kami beranggotakan Muhammad Al-Farezi, Aprila Maharani Devisa, dan Afira Atrisma. Pada kali ini, poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai definisi wabah, yang kedua keracunan makanan, yang ketiga langkah-langkah investigasi wabah, dan dilanjutkan dengan studi kasus yaitu keracunan makanan. Yang pertama, definisi wabah. Definisi wabah, menurut beberapa para ahli, salah satunya yaitu menurut Benenson tahun 1985. Wabah adalah terdapatnya penderita suatu penyakit tertentu pada penduduk suatu daerah yang nyata melebihi jumlah yang biasa. Sedangkan wabah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan Pemukiman 1981 menyebutkan wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun daerah yang terjangkit. Selanjutnya yaitu keracunan makanan. Keracunan makanan. Makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum bisa saja terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, racun, atau bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui makanan. Nah, keracunan makanan ditandai dengan gejala umum seperti sakit kepala, mual, muntah, hingga diare. Namun, penyakit akibat mengkonsumsi makanan dapat bervariasi terjadinya, tergantung dalam hal seberapa cepat gejala dimulai setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, lamanya penderita penyakit, kapan dan seberapa besar respon seseorang dapat segera pulih. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dari investigasi wabah. Nah, berikut langkah-langkah investigasi wabah. Yang pertama yaitu identifikasi tim investigasi dan sumber daya. Nah, tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan investigasi adalah mempersiapkan tim yang akan terlibat sesuai dengan kejadian luar biasa atau wabah yang sedang terjadi di masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan menentukan keberadaan wabah. Nah, pada tahap ini, tim investigator dapat mencari informasi dari masyarakat dan mengetahui pola penyakit yang terjadi dengan pendekatan orang, waktu, dan tempat. Setelah itu, dilanjutkan dengan memverifikasi diagnosis. Nah, verifikasi diagnosis dilakukan dengan menganalisis gejala dan tanda klinik dari penderita yang informasinya dapat diperoleh dari hasil reka medis, dokter, ataupun masyarakat. Setelah itu, lalu buatlah definisi kasus. Nah, pada tahap ini, definisi kasus sangat diperlukan untuk menjaring masyarakat yang termasuk dalam kelompok kasus yang diakibatkan oleh adanya KLB atau wabah. Dalam menentukan definisi kasus, yaitu dibutuhkan sebuah diagnosis. Langkah selanjutnya yaitu dengan cari kasus secara sistematis dan buat line listing. Nah, dilakukan secara sistematis dan bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti rumah sakit, puskesmas, dokter, laboratorium, sehingga tim dapat menemukan informasi gejala klinis dan demografi dari penderita untuk selanjutnya dapat dibuatkan dalam bentuk line listing. Selanjutnya yaitu dengan melakukan analisa deskriptif dan membuat hipotesis. Tim investigasi dapat melakukan analisis deskriptif
dengan pendekatan orang, waktu, dan tempat serta dibuatkanlah hipotesisnya. Setelah itu baru dilakukan evaluasi hipotesis dan melakukan studi lanjutan jika diperlukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian dapat dilakukan selama KLB atau wabah berlangsung dengan mempertimbangkan aspek hasil temuan epidemiologi berdasarkan evaluasi hipotesis yang telah dilakukan tadi. Setelah itu baru mengkomunikasikan temuan dan mempertahankan surveillance. Nah, mempertahankan surveillance ini dengan mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu studi kasus, di mana kami mengambil studi kasus mengenai kontaminasi bakteri Staphylococcus sp pada kejadian luar biasa keracunan makanan di Dusun Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat dari konfirmasi diagnosa. Pemastian diagnosis kejadian luar biasa keracunan makanan didasarkan pada gejala klinik dan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi di lokasi KLB, ditemukan kasus keracunan makanan sebanyak 25 orang. Beberapa jenis bakteri yang menyebabkan gejala-gejala tersebut adalah Salmonellosis, Staphylococcus, Bacillus, dan Vibrio parahemolyticus. Selanjutnya, deskripsi kejadian luar biasa. Jumlah kasus keracunan makanan yang terjadi terhadap warga Dusun Ngaglik Ngisor, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan adalah sebanyak 25 orang. Dari total yang mengkonsumsi makanan di acara yasinan tersebut, yaitu sebanyak 41 orang. Nah, angka serangan atau attack rate kejadian keracunan makanan adalah yaitu 11,21% dari total jumlah penduduk Dusun Ngaglik, yaitu sejumlah 223 jiwa. Selanjutnya, deskripsi kasus menurut variabel tempat, orang, dan waktu. Yang pertama, distribusi menurut tempat. Nah, seluruh penderita kasus keracunan makanan adalah warga Dusun Ngaglik Ngisor, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, yaitu sebanyak 25 orang. Dari total undangannya yang sebanyak 38 orang, dan 3 orang lainnya itu anggota keluarga yang mengadakan acara. Lalu dilihat dari distribusi menurut orang, yaitu dengan proporsi kasus berdasarkan jenis kelamin, yaitu wanita sebanyak 18 orang dan laki-laki yaitu sebanyak 7 orang. Selanjutnya yaitu distribusi menurut waktu. Nah, deskripsi kasus menurut waktu kejadian KLB pada tanggal 10 Mei tahun 2012. Pada grafik ini kita lihat pada pukul 1 dan pukul 2 kasusnya tuh masih sebanyak 1. Dan pada pukul 3 kasusnya naik menjadi 11 orang. Selanjutnya yaitu identifikasi sumber dan cara penularan. Berdasarkan sumber penularan, untuk mengetahui besaran risiko yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi salah satu jenis makanan, dilakukanlah studi case control dengan cara membandingkan AR pada kelompok terpapar dengan AR pada kelompok tidak terpapar, di mana kelompok terpapar ini yaitu yang ikut makan dan kelompok tidak terpapar ini yaitu yang tidak ikut makan. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat ada beberapa jenis makanan, yaitu ada sambal, nagasari, tahu susur, kari ayam, nasi putih, dan brownies. Nah, dilihat dari attack rate yang tertinggi yaitu pada kari ayam sebanyak 75% dengan 24 sakit. Nah, disimpulkan penyebab terjadinya keracunan makanan adalah gulai ayam atau kari ayam yang terkontaminasi bakteri Staphylococcus sp. Diketahui bahwa gulai ayam ini selesai dimasak pada jam 11 siang, sedangkan disajikan dan dikonsumsi oleh tamu itu pada pukul 9 malam. Namun, sebelum disajikan, makanan tersebut dipanaskan kembali. Nah, gejala yang pertama kali dirasakan yaitu pada pukul 1 dini hari. Kemungkinan pada jam-jam sebelumnya penderita sudah ada yang merasakan gejala, namun tidak terasa karena mengantuk pada jam tidur. Selanjutnya, makanan yang sering dicurigai dalam kasus keracunan makanan stafilokokkal antara lain adalah daging.
dan produk daging seperti daging unggas, produk telur, salad, seperti telur, ikan tuna, kentang, makaroni, produk roti isi, dan produk susu. Makanan yang memerlukan banyak penanganan selama penyiapannya dan yang disimpan dalam suhu yang sedikit lebih tinggi setelah dimasak sering menjadi penyebab kasus keracunan makanan stafilokokal. Walaupun pengolah makanan merupakan sumber utama kontaminasi dalam kasus-kasus keracunan makanan, peralatan dan permukaan lingkungan dapat juga menjadi sumber kontaminasi. Keracunan pada manusia disebabkan oleh konsumsi enterotoksin yang dihasilkan oleh beberapa strain di dalam makanan. Biasanya karena makanan tersebut tidak disimpan pada suhu yang cukup tinggi atau yang cukup dingin sesuai dengan kondisi makanan yang dibutuhkan. Penanganan dan penyimpanan makanan yang tidak benar menyebabkan bakteri berkembang biak dan menghasilkan racun. Sehingga keracunan makanan yang disebabkan oleh gulai ayam yang terkontaminasi oleh bakteri Staphylococcus ini kemungkinan selain karena makanan dibiarkan terbuka di dalam suhu ruangan dalam waktu yang cukup lama, juga dapat terjadi karena masih kurangnya menjaga sanitasi dan higien. Terlebih lagi jika diikuti dengan cara memasak atau mengolahnya yang tidak baik. Saat dilakukannya penyelidikan epidemiologi di rumah yang mengadakan acara, terlihat kondisi dapurnya tidak cukup bersih, yang memungkinkan kontaminasi bakteri dengan mudah. Langkah paling penting dalam pencegahan terjadinya keracunan makanan adalah dengan melatih para pengolah makanan dalam masalah kebersihan perorangan dan cara pendinginan cepat yang tidak akan segera disantap. Mungkin sekian hasil presentasi pada materi kami kali ini, yaitu mengenai studi kasus wabah penyakit akibat keracunan makanan. Terlebih dan terkurang, saya dan kelompok meminta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.